Pernahkah kamu merasa waktu seperti berhenti saat lagi ngerjain sesuatu? Tiba-tiba aja udah 3 jam berlalu, tapi rasanya baru 30 menit. Kamu nggak merasa capek, nggak kepikiran scrolling HP, bahkan lupa makan. Produktivitas kamu meledak-ledak, ide-ide mengalir lancar tanpa hambatan. Nah, itu bukan kebetulan, itu yang namanya flow state. Di era hustle culture dan burnout yang lagi viral ini, banyak orang salah kaprah soal produktivitas. Mereka pikir produktif itu harus kerja 12 jam sehari sampai mental jebol. Padahal, rahasia orang-orang sukses bukan seberapa lama mereka kerja, tapi seberapa sering mereka bisa masuk ke flow state. Selamat datang di Ritme Pikiran, tempat kita ngobrol santai soal psikologi yang aplikatif buat kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas apa itu flow state, kenapa otakmu bisa masuk ke zona itu, apa saja syarat-syaratnya, dan yang paling penting, bagaimana caranya kamu bisa trigger kondisi ini kapanpun kamu mau. Siap-siap, mindset produktivitasmu bakal berubah total setelah ini. Flow state dalam keseharian. Coba bayangin, kamu lagi main game favoritmu. Level sudah pas, nggak terlalu gampang sampai bosen, tapi juga nggak terlalu susah sampai frustasi. Kamu fokus total, refleks kamu tajam banget, dan setiap gerakan terasa effortless. Atau kalau kamu suka masak, pernah nggak ngerasa lagi bikin resep baru, tapi semua langkah mengalir smooth banget tanpa harus mikir keras? Itu semua adalah contoh mini flow state dalam kehidupan sehari-hari. Flow state ini sebenarnya adalah kondisi psikologis di mana kamu completely immersed dalam suatu aktivitas. Pikiran dan tubuh kamu sinkron sempurna, distraksi hilang total, dan performa kamu mencapai level optimal. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi sejak tahun 1970-an. Sains di balik flow state. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih ilmiah. Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita saat flow? Penelitian neuroscience terbaru menunjukkan bahwa saat kamu masuk flow, terjadi fenomena yang disebut transient hypofrontality. Prefrontal cortex kamu, bagian otak yang biasanya sibuk dengan critical thinking, self-doubt, dan overthinking, justru aktivitasnya menurun drastis. Makanya saat flow, inner critic kamu diam. Kamu nggak lagi mikirin apa orang bakal judge karya gue atau gue sanggup nggak ya. Yang aktif justru bagian otak yang handle skill otomatis dan kreativitas. Otak kamu juga melepaskan cocktail neurochemical yang powerful, dopamine, norepinephrine, endorphin, anandamide, dan serotonin. Kombinasi ini bikin kamu fokus laser sharp, mood positif, dan pain tolerance meningkat. Syarat masuk flow state. Tapi flow state ini nggak bisa kamu paksain dengan mindset toxic productivity. Ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Yang pertama, challenge skill balance. Tugas yang kamu kerjakan harus pas levelnya. Terlalu mudah, kamu bosan. Terlalu susah, kamu anxiety. Sweet spotnya adalah sekitar 4% di atas kemampuan current kamu. Kedua, clear goals. Kamu harus tahu persis apa yang mau kamu capai. Bukan tujuan abstrak kayak pengen jago bahasa Inggris, tapi spesifik kayak hari ini gue mau nulis 500 kata artikel dalam bahasa Inggris. Ketiga, immediate feedback. Kamu perlu tahu langsung apakah yang kamu lakukan sudah benar atau belum. Makanya musisi atau atlet lebih gampang masuk flow. Mereka dapat feedback real time dari latihan mereka. Distraksi modern yang membunuh flow. Nah, ini yang jadi masalah besar di zaman sekarang. Smartphone adalah musuh terbesar flow state. Rata-rata orang cek HP mereka 96 kali sehari atau setiap 10 menit sekali. Setiap kali notifikasi masuk, otak kamu harus konteks switching dan butuh rata-rata 23 menit buat kembali ke deep focus. Bayangin aja berapa banyak waktu produktif yang terbuang sia-sia. Multitasking yang sering dipuja-puja sebagai skill juga sebenarnya mitos. Otak manusia nggak bisa multitasking. Yang ada adalah rapid task switching.
Dan setiap kali switch, ada cognitive cost-nya. Produktivitas kamu bisa turun sampai 40% karena multitasking. Kalau kamu mau sering masuk flow, kamu harus belajar melindungi attention kamu kayak harta paling berharga. Teknik memicu flow state. Sekarang prakteknya. Pertama, desainlah environment yang mendukung. Matikan semua notifikasi, atau lebih baik lagi taruh HP jauh-jauh dari jangkauan. Gunakan website blocker kalau perlu. Beberapa orang lebih suka noise cancelling headphones dengan musik tertentu, tapi ini personal preference. Yang penting adalah menciptakan boundary yang jelas antara waktu deep work dan waktu shallow work. Kedua, time blocking. Alokasikan waktu khusus untuk aktivitas yang butuh flow, biasanya 90-120 menit adalah durasi ideal sebelum otak butuh break. Banyak peak performers menggunakan teknik Pomodoro yang dimodifikasi, atau bahkan bangun pagi-pagi buat maximize golden hours mereka. Morning routine yang konsisten juga bisa jadi trigger kuat buat otak masuk ke mode siap flow. Ketiga, ritual pre-flow. Sama kayak atlet punya warm-up rutin, kamu juga bisa bikin ritual kecil sebelum mulai kerja. Bisa sederhana kayak bikin kopi dengan cara tertentu, stretching 5 menit, atau journaling singkat. Ritual ini ngasih sinyal ke otak kamu bahwa saatnya masuk deep work mode. Consistency is key. Otak kamu akan mengenali pola ini dan lebih cepat masuk flow. Mengenal ritme biologismu. Setiap orang punya chronotype berbeda. Ada yang early bird, peak performance-nya pagi-pagi. Ada yang night owl, kreativitasnya meledak malam hari. Kenali kapan kamu paling produktif. Jangan lawan ritme biologismu hanya karena society bilang pagi adalah waktu paling produktif. Kalau kamu tipe malam, nggak masalah. Yang penting kamu tahu dan manfaatin golden hours kamu dengan maksimal. Selain itu, perhatikan juga ultradian rhythm. Ini adalah siklus 90-120 menit di mana energi dan fokus kamu naik turun sepanjang hari. Respect siklus ini. Kalau udah 90 menit deep work, take a real break. Jangan cuma ganti tab dari spreadsheet ke Instagram. Break yang beneran, gerakan badan, hirup udara segar, atau power nap 15-20 menit kalau perlu. Flow state dan mental health. Yang sering dilupakan orang adalah flow state juga punya dampak besar buat kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering mengalami flow punya life satisfaction lebih tinggi, tingkat depresi lebih rendah, dan resilience lebih kuat. Kenapa? Karena flow memberi kita sense of control, sense of progress, dan sense of meaning dalam hidup. Di tengah dunia yang penuh uncertainty dan anxiety ini, flow state jadi semacam meditation in action. Kamu fully present, nggak overthinking masa lalu atau worry soal masa depan. Tapi bedanya sama meditasi pasif, di flow kamu tetap produktif dan creating value. Makanya banyak terapi sekarang mulai incorporate flow-based activities dalam treatment anxiety dan depression mereka. Common mistakes. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah forcing flow. Flow itu nggak bisa dipaksa dengan motivasi semu atau toxic positivity. Kalau hari ini memang nggak flow, nggak apa, jangan malah stres dan ngerasa gagal. Kadang kamu butuh rest, kadang timingnya memang belum pas. Be patient with yourself. Productivity bukan sprint, tapi marathon. Kesalahan kedua adalah ngejar flow di semua aspek hidup. Not everything needs to be optimized. Nggak semua aktivitas harus dalam flow state. Ada waktunya buat slow down, buat ngobrol santai tanpa agenda, buat literally doing nothing. Balance adalah kunci sustainable productivity. Burnout itu nyata, dan nggak ada flow state yang bisa selamatin kamu dari exhaustion kalau kamu nggak respect kebutuhan istirahat. Menariknya, konsep flow state sekarang makin relevan di era remote work dan digital nomad lifestyle. Banyak orang yang struggle dengan work-life boundary saat WFH. Padahal, dengan memahami flow state, kamu bisa lebih efektif manage waktu kerja.
Daripada kerja 8 jam tapi sebenarnya cuma 2 jam yang produktif, lebih baik 3-4 jam pure flow state yang hasilnya jauh lebih berkualitas. Beberapa companies progresif bahkan mulai adopt flow-friendly policies. Nggak ada meeting sebelum jam 10 pagi, ada flow time di mana semua komunikasi ditunda, dan encourage employees buat kerja di waktu yang sesuai peak performance mereka. Ini bukan tentang kerja lebih sedikit, tapi kerja more intelligently dengan respect natural rhythm of human brain. Dengar baik-baik, flow state itu bukan cuma soal produktivitas atau mencapai goals lebih cepat. Ini tentang menemukan kembali kegembiraan murni dalam prosesnya. Kita hidup di dunia yang obses dengan hasil, dengan validation eksternal, dengan angka-angka dan matriks. Tapi flow mengingatkan kita bahwa kehidupan yang bermakna itu bukan tentang destination, tapi tentang seberapa fully kamu hadir dalam journey-nya. Saat kamu dalam flow, kamu nggak peduli siapa yang nonton, berapa likes yang bakal kamu dapat, atau apakah ini akan sukses atau enggak. Kamu melakukannya karena aktivitas itu sendiri adalah reward-nya. Itu yang namanya intrinsic motivation, dan itu adalah bentuk motivasi paling sustainable dan paling fulfilling yang bisa kamu punya. Jadi pertanyaannya bukan gimana caranya gue bisa lebih produktif, tapi aktivitas apa yang bikin gue lupa waktu? Apa yang bikin gue merasa fully alive? Kalau kamu bisa nemuin jawabannya dan integrate itu ke dalam kehidupan sehari-hari, kamu nggak cuma akan lebih produktif, tapi juga lebih bahagia, lebih fulfilled, dan lebih connected dengan diri sendiri. Sekarang, giliran kamu. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu masuk flow state? Aktivitas apa yang bikin kamu lupa waktu? Dan yang lebih penting, apa yang menghalangi kamu buat lebih sering experience kondisi itu? Tulis di kolom komentar ya. Penasaran sama cerita kalian? Kalau episode ini membuka perspektif baru tentang produktivitas dan kesehatan mentalmu, jangan lupa subscribe Ritme Pikiran. Kita rutin ngobrolin topik-topik psikologi yang aplikatif dan relatable buat kehidupan modern. Share juga ke teman-teman yang lagi struggle dengan produktivitas atau burnout. Sometimes, satu insight kecil bisa mengubah hidup seseorang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay mindful, stay productive.